Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Saputra dengan NIM 23010120120006. Perkenalkan, nama saya Ilma Safira Andani dengan NIM 23011012040082. Saya Septina Nur Cahyani dengan NIM 23010120120047. Halo, saya Raffi Adrian dengan NIM 23010120120055. Perkenalkan, nama saya Lauri dengan NIM 23011020120037. Nama saya Lalita Puspita Dewi dengan NIM 23010120140071. Kami dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak A dari kelompok 12 dengan kakak pembimbing Kak Muhammad Ardiansyah Atmaja. Jadi saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah dilakukan, yaitu acara pertama dengan judul Anatomi Reproduksi Ternak. Jadi saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi jantan dan betina baik ruminansia maupun unggas. Jadi yang pertama saya akan jelaskan yaitu organ jantan pada ruminansia. Jadi organ reproduksi jantan pada ruminansia yaitu 7 terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, prostat, koper, vesikula, dan penis. Jadi yang pertama testis. Nah, testis merupakan gonad sapi jantan, di mana testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Karena pada testis terdapat tubulus seminiferus, di mana tubulus seminiferus berfungsi pada proses spermatogenesis. Nah, juga di testis terdapat seledik, di mana seledik tersebut menghasilkan hormon testosteron. Nah, lanjut yaitu epididymis, di mana epididymis merupakan organ lanjutan dari testis. Fungsi dari epididymis yaitu ada 5: transportasi, maturasi, penyimpanan sementara, konsentrasi, dan reabsorpsi. Nah, seperti yang pada umumnya kita ketahui bahwa fungsi dari epididymis yaitu berfungsi pada pematangan sperma dan juga tempat penambahan konsentrasi sperma. Nah, lalu untuk vas deferens merupakan pemanjangan dari epididymis, di mana vas deferens berfungsi untuk membawa sperma menuju vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis merupakan kelenjar yang berjumlah sepasang, di mana vesikula seminalis berfungsi untuk menghasilkan cairan yang memiliki kandungan protein, fruktosa, enzim, dan prostaglandin. Lalu lanjut ada organ reproduksi betina. Nah, organ reproduksi betina terdiri atas 5, yaitu ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan vulva. Di mana ovarium berbentuk bulat. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Lalu ada oviduk. Oviduknya bersama fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah matang. Lalu ada uterus, di mana uterus itu berfungsi untuk menjaga, berfungsi untuk melindungi fetus. Nah, lalu ada vagina, di mana vagina merupakan tempat penerimaan semen pada saat proses perkawinan. Lalu ada vulva. Vulva berfungsi untuk mendeteksi birahi pada ternak. Lanjut, organ reproduksi unggas jantan. Nah, organ reproduksi unggas jantan terdiri atas 4, yaitu testis, epididymis, vas deferens, serta papila. Di mana testis memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghasilkan hormon testosteron serta menghasilkan spermatozoa dari proses spermatogenesis. Lalu lanjut epididymis. Epididymis memiliki fungsi transportasi, maturasi, penyimpanan sementara, dan juga konsentrasi. Lalu ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang di mana berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis. Lanjut ada papila, di mana berfungsi untuk kopulasi. Organ reproduksi betina. Organ reproduksi betina terdiri atas 5, yaitu ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan kloaka. Nah, ovarium berperan dalam pembentukan folikel, melakukan sintesis hormon, gametogenesis, serta pemasakan kuning telur. Lalu ada oviduct, berperan dalam melapisi oosit dengan bahan organik albumin. Lalu ada uterus. Uterus merupakan saluran berdinding otot, di mana uterus disebut dengan kelenjar kerabang. Fungsi dari uterus yaitu memberikan bentuk spesifik pada telur untuk setiap jenis-jenis unggas. Lalu ada vagina. Vagina merupakan saluran reproduksi unggas terakhir, di mana vagina merupakan saluran penghubung antara bagian uterus serta kloaka. Lalu ada kloaka, di mana kloaka ini bukan merupakan organ reproduksi, namun kloaka berfungsi untuk membuka otot spinar pada saat terjadi pengolahan telur maupun perkawinan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reproduksi beserta hormon pada ruminansia jantan dan betina beserta unggas jantan dan betina.
Mekanisme reproduksi beserta hormon pada ruminansia jantan diawali dengan adanya rangsangan yang diterima oleh ternak bisa berupa perabaan, penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus yang berfungsi mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Setelah itu, hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH untuk menstimulasi hipofisa dan dilanjutkan ke adenohipofisa untuk mengeluarkan hormon LH dan FSH. Hormon LH berperan untuk menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron agar seks sekunder pada ternak muncul dan memicu libido pada ternak. Testosteron juga berperan dalam proses spermatogenesis. Serta hormon FSH berperan dalam menstimulasi sel Sertoli dan tubulus seminiferus sebagai tempat penghasil sperma atau tempat terjadinya proses spermatogenesis. Sel Sertoli akan memberi nutrisi pada sperma dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya, mekanisme reproduksi beserta hormon pada unggas jantan yang diawali dengan adanya rangsangan yang diterima oleh ternak, yaitu berupa perabaan, penciuman, pendengaran, maupun penglihatan, sama halnya dengan ternak ruminansia jantan. Setelah itu, rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus yang berfungsi untuk mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Setelah itu, hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH untuk menstimulasi hipofisa dan dilanjutkan ke adenohipofisa untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH. Di sini, hormon FSH berperan dalam menstimulasi sel Sertoli dan juga tubulus seminiferus. Sel Sertoli akan memberi nutrisi sperma pada proses spermatogenesis. Selanjutnya yaitu hormon LH yang berperan untuk menstimulasi sel Leydig agar menghasilkan hormon testosteron sehingga seks sekunder pada ternak muncul dan juga memicu libido pada ternak. Testosteron juga berperan dalam proses spermatogenesis, yaitu dalam pembelahan sel untuk pembentukan spermatozoa, dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatid sekunder. Mekanisme hormon reproduksi ruminansia betina dimulai dengan adanya rangsangan berupa penglihatan, perabaan, penciuman, dan pendengaran yang akan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH untuk menstimulasi hipofisa. Pada hormon reproduksi betina, hipofisa akan diteruskan ke adenohipofisa dan juga neurohipofisa, tergantung kondisi ternak. Adenohipofisa menerima sinyal dari hipofisa apabila ternak birahi. Lalu, adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LPH. Di sini, hormon FSH berperan dalam merangsang pertumbuhan folikel, yaitu folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan juga folikel degraf. Di dalam folikel degraf terdapat rongga internal yang dapat memproduksi hormon estrogen yang menyebabkan ternak birahi. Hormon LH bekerja sama dengan hormon estrogen dalam pembentukan ovulasi. Setelah ovulasi akan terjadi kebuntingan. Folikel yang ditinggalkan oleh ovum disebut corpus luteum, yang akan mensekresikan hormon progesteron yang berfungsi menjaga kebuntingan pada ternak. Jika ternak tidak mengalami kebuntingan, maka corpus luteum akan lisis karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Untuk memperbanyak hormon progesteron dapat didukung oleh hormon LTH. Hormon progesteron berfungsi untuk menjaga kebuntingan. Jika tidak terjadi kebuntingan, maka siklus akan terulang kembali. Mekanisme reproduksi pada ruminansia betina yang mengalami kebuntingan memiliki beberapa perbedaan dengan yang tidak mengalami kebuntingan, yaitu hipofisa mengirimkan sinyal ke neurohipofisa untuk menstimulus hormon oksitosin dan hormon relaksin. Hormon oksitosin berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot-otot uterus, sehingga proses kelahiran terjadi saat pasca kelahiran. Hormon ini akan membantu pengeluaran susu dari induk, dan hormon relaksin berfungsi untuk dilaktasi serviks. Saat pelebaran serviks, hormon ini akan memberikan efek relaksasi dan melembutkan leher rahim. Kedua hormon ini berperan saat partus, saat menjelang kelahiran maupun pasca kelahiran. Selanjutnya yaitu mekanisme reproduksi pada unggas betina yang diawali dengan adanya rangsangan berupa penglihatan, perabaan, pendengaran, dan penciuman. Selanjutnya, rangsangan tersebut akan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan GnRH untuk menstimulasi hipofisa. Hipofisa akan meneruskan ke adenohipofisa dan neurohipofisa, tergantung kondisi ternak. Di sini, adenohipofisa mensekresikan FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH berfungsi menstimulasi ovarium untuk ekskresi hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dapat menyebabkan birahi pada ternak dan merangsang pembentukan folikel. Estrogen juga dapat meningkatkan protein, lemak dalam pembentukan telur, beserta kalsium. Progesteron berfungsi menjaga saluran telur agar tetap normal, yaitu agar dapat menjaga kebuntingan pada tempatnya. Proses pembentukan telur sudah berlangsung sejak terbentuknya estrogen dan progesteron. Selanjutnya dilanjutkan dengan hormon LTH yang berfungsi mengerami telur pada ternak.
Hormon prolaktin menyebabkan sifat mengeram pada telur dan berhentinya produksi telur. Hormon LH berfungsi untuk ovulasi atau pelepasan yolk. Pada neurohipofisa terdapat stimulasi oksitosin untuk proses pengeluaran telur agar mudah dikeluarkan dari keluarga keluar tubuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai acara kedua praktikum ERT, yaitu gametosis dan uji kualitas semen. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gametogenesis sel sperma atau yang biasa disebut spermatogenesis. Nah, proses dari spermatogenesis bisa terlihat pada gambar di samping. Nah, penjelasannya, spermatogenium berbentuk 2N itu akan mengalami mitosis menjadi spermatosis primer 2N. Nah, spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1 dan membentuk spermatosit sekunder dengan haploid atau N. Setelah itu, spermatosit sekunder ini juga akan melakukan meiosis kedua dan akan membentuk spermatid. Lalu, spermatid ini akan melakukan diferensiasi. Selanjutnya, menghasilkan sperma. Nah, menurut Aulan Imam et al. Pada tahun 2011, beliau menyatakan bahwa spermatogenesis ini terdiri atas 3 tahap utama, yaitu proliferasi spermatogonia, meiosis spermatosit, dan juga spermatogenesis spermatid haploid. Nah, setelah kita membahas mengenai spermatogenesis, setelah itu kita akan membahas mengenai oogenesis atau pembentukan sel telur oleh organ reproduksi betina, di mana proses dari oogenesis dapat kita lihat pada gambar di samping. Oogenesis terjadi ketika oogenium 2N itu mengalami mitosis dan menjadi oosit primer dengan 2N. Nah, oosit primer ini akan mengalami meiosis 1 dan menjadi oosit sekunder dan juga badan polar. Nah, lalu oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2, di mana meiosis 2 ini akan berubah bentuk menjadi oosit dengan N, dan oosit akan berdiferensiasi menjadi sel telur. Selanjutnya kita membahas mengenai uji kualitas semen. Nah, di mana pengujian kualitas semen ini terbagi atas 2, yaitu uji makroskopis dan juga uji mikroskopis. Menurut Susilawati pada tahun 2013, uji makroskopis semen ini terdiri atas uji volume, warna, pH, dan juga konsistensi. Nah, hal ini juga diimbangi dengan pendapat dari Nahrianti pada tahun 2017, di mana beliau menyatakan parameter dari pengukuran warna pada semen, yaitu semen yang baik itu akan berwarna putih agak kekuning-kuningan. Nah, selanjutnya untuk bau, di mana bau dari sperma itu biasanya berbau amis, khas dari bau sperma. Lalu untuk konsistensi, nah biasanya sperma yang baik itu tidak encer dan juga tidak terlalu kental. Nah, lalu untuk pH. Nah, pH semen normal itu sendiri yaitu antara 6 sampai dengan 7. Yang terakhir yaitu mengenai uji mikroskopis semen. Nah, menurut Munazarah et al. Pada tahun 2013, beliau menyatakan bahwa pengujian mikroskopis sperma itu terdiri dari gerakan massa, gerakan individu, konsentrasi hidup atau matinya spermatozoa, dan abnormalitas spermatozoa. Saya Rafki Adrian akan menjelaskan tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama itu ada seleksi ternak. Seleksi ternak merupakan upaya atau tindakan pemilihan ternak yang mempunyai mutu genetik yang baik sehingga dapat mengubah frekuensi gen dalam suatu populasi sesuai yang dikehendaki. Yang pertama yaitu ternak ruminansia. Ternak ruminansia yang memenuhi syarat penyeleksian yaitu yang pertama yaitu kakinya kokoh, pertulangannya besar, body condition score-nya itu 6, wajahnya kekar, dan testisnya besar. Testis yang besar dan simetris akan berpengaruh terhadap volume semen yang dihasilkan pada ruminansia yaitu antara 0,69 sampai 2,54 ml dan konsentrasi spermatozoa yang normal yaitu 1,26 kali 10 pangkat 9 ml. Selain itu, kategori lain ternak yang dianggap baik yaitu libidonya yang tinggi. Jika libido pada ternak itu tinggi, maka ternak tersebut dinyatakan cukup baik dan lolos tahap penyeleksian. Untuk ternak ruminansia betina, khususnya sapi betina, yang memenuhi syarat penyeleksian yaitu yang mempunyai skor BCS 4-5, kepala feminim, tulangnya tidak terlalu menonjol seperti jantan, kakinya tangguh dan jaraknya sesuai, dan mempunyai ambing yang besar dan simetris.
Ambing yang besar dan simetris akan berpengaruh terhadap hasil produksi susu dari ternak tersebut. Ambing yang baik yaitu apabila diraba, terasa lunak, terdapat celah di kiri dan kanan, dan tergantung kuat. Selain faktor fisik, ada faktor pendukung dalam penyeleksian ternak ruminansia yaitu kelincahannya. Jika ternak tersebut lincah, maka keturunan yang dihasilkan berpotensi unggul dan baik. Selanjutnya, seleksi unggas jantan. Karakteristik unggas jantan yang memenuhi kriteria seleksi yaitu mempunyai tubuh yang besar dan tegap, leher panjang, bentuk janggal menyerupai belangkon dan tebal, paruh panjang dan tidak bengkok, serta kepala menyerupai buah pinang. Seleksi unggas jantan juga dilihat dari keaktifannya. Apabila unggas tersebut diam saja dan malas bergerak, maka perlu dianalisis apakah terdapat kecacatan atau tidak pada unggas tersebut. Selanjutnya yaitu seleksi unggas betina. Karakteristik unggas betina yang memenuhi penyeleksian yaitu fisiknya sehat dan tidak terdapat kecacatan, paruhnya tidak bengkok, janggarnya tebal, bulunya mengkilap, kakinya kuat, tubuhnya kompak, sayapnya lebar, dan mempunyai sifat mothering ability. Sifat mothering ability adalah kemampuan untuk bisa menjaga serta merawat anak-anaknya. Sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan tahapan pengendalian siklus birahi agar periode birahi pada ternak menjadi serentak. Keuntungan dari sinkronisasi birahi adalah mempercepat birahi pasca melahirkan serta mengatasi kesulitan dalam proses birahi. Sedangkan kekurangannya adalah jika dilakukan menggunakan hormon PGF2 alpha, maka akan berpotensi terjadinya abortus pada ternak yang sedang hamil. Sinkronisasi birahi dilakukan dengan memasukkan hormon progesteron ke dalam vulva ternak menggunakan spons dan pipa aplikator yang telah disterilkan. Ditunggu selama 14 hari, kemudian spons tersebut dicabut perlahan agar tidak melukai organ reproduksi pada ternak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum mengenai penampungan semen dan pembuatan semen beku. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu penampungan semen. Penampungan semen adalah proses menampung semen ternak jantan dengan beberapa proses sebelumnya seperti seleksi ternak, persiapan alat dan bahan, penampungan semen, uji kualitas makroskopis dan mikroskopis, pengenceran, dan inseminasi buatan. Metode penampungan semen terbagi atas 3, yaitu metode pengurutan dan pemijatan dilakukan pada ternak unggas, kedua metode elektroejakulator, dan metode yang ketiga yaitu metode artificial vagina atau vagina buatan. Yang kedua yaitu pengenceran semen. Pengenceran semen yaitu proses mengencerkan semen ternak jantan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang sekaligus berfungsi untuk menaikkan volume semen pada saat penampungan semen ternak jantan. Fungsi dari pengenceran semen sendiri yaitu mengurangi kepadatan dan mempertahankan hidup dari spermatozoa dari semen ternak jantan. Syarat untuk larutan pengencer sendiri yaitu pertama, memberikan nutrisi pada semen, dapat menggerakkan semen secara aktif, tidak beracun, dan melindungi semen terhadap suhu dingin. Bahan untuk mengencerkan semen terbagi atas 2, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Bahan alami seperti kuning telur yang banyak mengandung fruktosa, serta untuk bahan buatan itu seperti tris. Metode pengenceran semen dilakukan dengan cara semen yang telah diperoleh ditambahkan dengan bahan pengenceran yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan pemeriksaan uji kualitas secara makroskopis dan mikroskopis. Setelah itu diletakkan atau disimpan dalam lemari pendingin. Perhitungan untuk pengenceran semen sendiri itu terdiri dari motilitas spermatozoa, presentasi hidup sperma, konsentrasi, dan abnormalitas. Pembuatan semen beku ternak jantan melalui beberapa tahap, yaitu dimulai dari penampungan semen, pengenceran, ekuilibrasi, penyimpanan semen dalam wadah yang berisi nitrogen cair, dan disimpan dalam lemari pendingin. Acara yang terakhir yaitu acara kelima akan dijelaskan oleh Rita Puspita Dewi mengenai inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan pada ternak. Berikut merupakan perbedaan perkawinan alami dengan inseminasi buatan. Intinya adalah perkawinan alami itu organ populasi betina dan jantannya bertemu secara langsung, sedangkan inseminasi buatan itu organnya tidak bertemu secara langsung dan memerlukan bantuan dari alat atau manusia. Kelebihan dari perkawinan alami adalah biayanya yang murah, sedangkan kelemahannya adalah mutu genetik keturunannya tidak
sesuai dengan yang diinginkan pemilik atau kurang baik. Inseminasi buatan, kelebihannya adalah mutu genetik keturunannya seperti yang diinginkan pemilik, sedangkan kelemahannya adalah biayanya yang relatif mahal. Berikut adalah tahapan perkawinan alami. Tahapannya yaitu pejantan yang terangsang akan melakukan mounting, leaking, dan jauh dropping. Setelah itu penisnya akan mulai ereksi dan akan menjatuhkan tubuhnya dengan posisi penis melakukan penetrasi ke vagina atau kopulasi. Selanjutnya adalah tahapan inseminasi buatan pada sapi. Yang pertama adalah dilakukan handling pada ternak, lalu dilakukan palpasi pada rektal, dan memasukkan ibegon yang telah berisi straw beku yang telah ditowing ke dalam vulva sapi dengan kemiringan 45 derajat dan dilakukan recording. Selanjutnya adalah tahapan inseminasi buatan pada kambing, yaitu dengan mengangkat kaki belakang kambing betina hingga membentuk sudut 40-45 derajat menghadap lantai. Lalu vagina dibuka menggunakan spekulum yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol dan memasukkan semen pejantan dari ibegon ke dalam serviks dengan cara menyemprotkannya. Lalu tahan posisi 45 derajat tersebut selama 5 menit. Selanjutnya adalah tahapan inseminasi buatan pada ayam, yaitu dengan cara melakukan handling pada ternak dan mendeposisikan semen pejantan ke kloaka menggunakan spuit. Kode straw itu meliputi kode pejantan, kode produsen, dan rumpun pada pejantan. Deteksi birahi. Deteksi birahi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ternak betinanya ini sedang dalam masa birahi agar bisa dilakukan inseminasi. Ciri-ciri ternak betina yang birahi adalah vulvanya hangat, kemerahan, berlendir, dan bengkak, sering mengeluarkan suara khas dan tidak tenang, sering menaiki temannya, sering mengibaskan ekor, menggosokkan pantat ke dinding kandang, diam waktu dinaiki temannya, suka mendekati pejantan, dan nafsu makannya menurun. Indikator keberhasilan pada perkawinan atau inseminasi buatan itu ada 4, yaitu conception rate, non-return rate, cervix preconception, dan juga Gauss atau lambing. Deteksi kebuntingan dini bisa dilakukan dengan metode Diagnostic. Akurasinya sebesar 87,58%. Deteksi kebuntingan selanjutnya yaitu dengan palpasi puting. Akurasinya tinggi apabila dilakukan di akhir masa kebuntingan. Metode deteksi kebuntingan selanjutnya adalah dengan palpasi rektal. Keakuratannya tinggi pada sekitar 60-90 hari setelah perkawinan. Dan metode deteksi kebuntingan yang terakhir adalah dengan metode palpasi abdominal. Keakuratan pada metode ini akan tinggi apabila dilakukan palpasi pada masa akhir kebuntingan. Sekian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.